Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum.
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم Dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatihinna nihlah فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه hani'an mari'a mengawiyane itu bismillah kedua telu Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bil thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu
صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا mari'a. Surat An-Nisa sebagaimana namanya, ini tema besarnya tentang kaum perempuan, dan ini menunjukkan perhatian yang besar dari Islam terhadap kaum perempuan. Diturunkan di Madinah, menunjukkan surat ini ditujukan untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, khususnya terkait kaum perempuan. Dalam surat An-Nisa ini ada banyak tradisi terkait kaum perempuan yang diangkat, dibela oleh Al-Quran. Yang pertama, kaum perempuan di jahiliyah itu dianggap makhluk lain, bukan manusia normal, manusia kelas 2, karena hanya berfungsi sebagai pelengkap, pemuas nafsu. Bahkan ada yang menilainya pelengkap penderita, ya, penyebab rizki tidak lancar. Karena kalau anak laki-laki kan bisa diajak dagang, budak awewe mah teu bisa. Anak laki-laki bisa jadi mata pencaharian, anak perempuan tidak bisa. Itu yang nanti diluruskan oleh Al-Quran. Yang kedua, anak perempuan itu kalau mereka anak yatim itu tidak pernah diberikan harta warisnya, bahkan termasuk kaum perempuan secara umum. Justru anak perempuan itu diwariskan, bahkan termasuk itu istri bapaknya. Bapaknya kawin kanu ngora maut, maka otomatis itu istri bapaknya jadi istri anaknya diwariskan. Kalau anak yatim perempuan, maka hartanya itu diambil oleh pengurusnya, bahkan seringkali sengaja dinikahi agar harta anak yatim yang perempuan itu tidak sampai ke mereka dengan alasan, kan saya sudah mengurus kamu, bahkan menikahi kamu. Padahal modusnya harta anak yatim perempuan itu banyak dan bisa diambil alih oleh dia. Kemudian juga dalam hal pernikahan, ya, perempuan itu bebas diperistri berapapun, bebas dinikah kapanpun, dan bebas diceraikan kapanpun tanpa mempertimbangkan perasaan-perasaan perempuan. Nah, itu diantara tradisi jahiliyah yang kemudian nanti dikoreksi oleh Al-Quran, sebagaimana akan kita bahas ayat-ayatnya secara bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Rabb kalian, takutlah kepada Rabb kalian. Ini nanti dikuatkan oleh Nabi, wattaqullaha fin nisa. Kita harus bertakwa kepada Allah dalam urusan kaum perempuan. Sengaja menyepelekannya, merendahkannya, berarti tesieun ke Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari satu jiwa.
yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan dari Nabi Adam istrinya. Disebutkan dalam hadis Siti Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan ini wilayah goib ya, sama dengan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ini wilayah goib, tidak bisa diteliti oleh biologi. Penciptaan manusia itu ada dua kan, ada yang bisa diteliti oleh sains, ada yang tidak bisa. Yang bisa diteliti oleh sains yang ada di surat Al-Mu'minun, mulai dari nutfah, kemudian jadi alaqah, jadi mudghah, jadi tulang, lalu jadi daging. Itu mah bisa diteliti. Tapi ini mah wilayah goib. Makanya Nabi sering menyebutkan perempuan itu bengkok seperti awal penciptaannya. Tulang rusuk, aya nu lempeng tulang rusuk moal aya. Kalaupun diluruskan pasti patah, dan patah itu maksudnya cerai. Jadi perempuan itu kalau dipaksakan harus sesuai standar laki-laki, berarti hancur rumah tanggana. Nabi SAW tidak hendak merendahkan kaum perempuan, tapi justru Nabi SAW mengingatkan kaum laki-laki sing takwa ka Allah, karena kaum perempuan itu ada sedikit perbedaan dalam hal perasaan, yang justru dengan perasaannya itu yang disebut bengkok, enggak lurus seperti laki-laki. Kaum perempuan derajatnya lebih tinggi 3 kali lipat dibanding laki-laki. Makanya ketika Nabi ditanya, ini kata bapak saya begini, kata ibu saya begitu, kata Nabi, ikut ibu kamu. Kata bapak saya berangkat, kata ibu saya jangan berangkat, kata Nabi, nyatong indit. Ini kata bapak saya bekerja di sini, kata ibu saya bekerja di sana, ya ikut ibu kamu bekerja di sana. Tanah keopat kalina, ini kata bapak saya begini, kata ibu saya begini, silakan pertimbangkan pilihan dari bapak. Jadi usulan, perasaan, pilihan, saran dari ibu itu harus lebih diperhatikan. Kenapa? Ya karena perasaan ya. Bapak mah sarana diterima moal punung, bapak punung belikan jika awewe berarti banci. Nabi itu mengarahkan sampai demikian. Kenapa perempuan harus lebih diperhatikan 3 kali lipat? Karena kaum perempuan memiliki jasa kepada anak dalam 3 hal yang tidak bisa diamalkan oleh bapak-bapak. Dek sakumaha ge moal bisa. Mulai dari hamil, melahirkan sampai menyusui. Moal bapak mati brawe nya, moal ngarasakeun tipu nyusuan. Nah itu jadi ini sering dijadikan dalil oleh feminis. Islam itu misoginis kepada kaum perempuan. Misoginis itu memandang rendah kaum perempuan. Enggak, justru Allah itu menjelaskan perempuan apa adanya, dan kita dituntut kaum lelaki oleh Allah sing takwa ka Allah, sing apal kumaha kodrat penciptaannya. Dan semua ayat yang menyerukan min nafsi wahidah itu visinya adalah harus merasa seperti diri sendiri. Jadi kita minimal mengukur pada perasaan diri sendiri atau perasaan perempuan. Jadi tong anggap batur termasuk istri kita atau anak perempuan atau santri perempuan. Jangan dianggap seseorang yang lain, pakai ukur perasaan diri sendiri. Kalau kita dibegitukan bagaimana? Kalau kita diperlakukan begini bagaimana? Bahkan memakai standarnya standar perempuan.
wa batha dan menyebarkan minhuma dari keduanya rijalan laki-laki katsiran yang banyak wa nisaa dan kaum perempuan. Maksudnya awalnya dari Nabi Adam lalu Hawa diciptakan dari Nabi Adam, kemudian dari Nabi Adam dan Hawa lahirlah keturunan manusia yang banyak, yaitu kita. Berarti kita yang berbeda-beda itu hakikatnya satu jiwa ya. Makanya Nabi SAW sering menyinggung ayat-ayat min nafsi wahidah ini dalam kaitan menyentuh perasaan umat manusia. Contoh, ketika datang sekelompok musafir yang akan masuk Islam tapi pakaian mereka compang-camping, boro-boro bekel kendaraan lagi nah dibegal ku kaum mudor, salah jalan jalana bet ka kaum mudor ya, mudor itu begal. Sampai datang ke Nabi itu polos naonan, bahkan bajunya juga compang-camping. Nabi kemudian berkhutbah pada sholat duhur dan di khutbahnya baca ayat ini, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah ini visinya, kita dan orang lain itu enggak sama, enggak beda, tapi sama. Mereka sedang kesusahan, kita pun harus susah. Maka kata Nabi, tasaddaqu rajulun min dinarihi, nu boga sadinar sok sodakohkeun. Sadinar teh 2,5 juta. Min dirhamihi, yang punya 1 dirham sok sodakohkeun. 1 dirham itu kan 250.000 berarti kalau zaman sekarang. Min sa'i burrihi, dari 1 sok gandum. Tarigu 2,5 kilo seberapa? Ya, tarigu ya, Pak Nurdin guna apa? Nah, sok nu boga 8.000 sodakohkeun. Min sa'i tamrihi, dari 1 sok kurma. 1 sok kurma itu ya beras. Kita zakat kan 1 sok kurma, ukurannya berarti sekitar 30.000 ya, 25.000. Nu boga 30.000 sok sumbangkeun 30.000 ya. Demi apa? Demi membantu saudara-saudara kita. Jadi jangan ada alasan dah saya mah enggak punya, pira ku 5.000 teu boga. Ini udud bisa ya. Jadi ayat min nafsi wahidah ini untuk mengukur sejauh mana kadar ketakwaan kita adalah sejauh mana kita punya perasaan sama dengan orang lain. Lihat orang lain susah, orang kaboa susah henteu atawa justru senang. Ningali Mas Dwi susah, alhamdulillah sia wek dor cenah gitu. Itu berarti itu takwa. Lihat orang lain senang, ikut senang. Ieu mah ningali tatangga senang nyeri hate. Ningali tatangga susah senang, atuh jalma munafik gitu, mangada ketakwaan. Ing tamsaskum hasanatung tasum wa ing tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ya, ciri orang munafik ya. Orang Islam itu bukti ketakwaan, lihat. Ada orang lain yang maaf kurang ilmunya, karunya hayang ngajar, hayang ngajak ya. Pemikiran upah ya. Ada orang lain yang pintar, senang ya, ikut mendoakan ya, di bawah budak urang teh ieu pangdoakeun sugan pinter sugan soleh henteu sirik ya. Tuh implementasi dari min nafsi wahidah sesuai dengan akhlak Nabi. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu wujud takwa karena ingat min nafsi wahidah. Azizun alaihi ma anittum, Nabi akan selalu merasakan berat apa yang kalian rasa berat. Urang mah pan boga ieu
tatangga jamaah susah, jauh-jauhan penting orang senang cenah gitu. Berarti kurang takwanya. Harisun alaikum itu selalu bersemangat ingin yang terbaik untuk kalian. Ingin yang terbaik untuk jamaah, ingin yang terbaik untuk keluarganya, ingin yang terbaik untuk tetangganya. Semuanya ingin yang terbaik. Tidak memperhatikan upah dan sebagainya. Kedah upah mah nuturkeunnya rezeki mah mantuan teu mantuan oge rezeki mah aya. Dan demikian juga bil mu'minina raufur rahim, sangat penyayang, peka kepada orang-orang beriman. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, allazi tasaaluna bih, yang kalian selalu saling meminta dengan menyebut nama Allah. Jadi tradisi jahiliyah itu diantaranya kalau meminta, bertanya itu sok make ngaran Allah. Orang jahiliyah gini nya nu dek asup, anu can asup Islam, dek asup Islam, datang ke Nabi, anshudukum billah, Allahu arsala ilaik, betul bahwa Allah yang mengutus kamu. Anshudukum billah gitu kan. Anshudukum billah, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah. Aku bertanya, Allah itu sesuatu yang sakral. Di tradisi jahiliyah, karena jahiliyah kan dulunya agama Ibrahim ya. Jadi ada nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan sisa-sisa, dan itu adalah mensakralkan menyebut nama Allah. Maksudnya kalau kalian biasa saling meminta dengan nama Allah, kalian mengagungkan Allah, kalian betul-betul merasa berwibawa dengan nama Allah, maka wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah dalam konteks ayat ini. Wal arham, ini atopnya kanu Allah, wattaqullaha wal arham, takwalah kepada Allah dan takwalah kepada rahim. Apa rahim itu? Ya rahim ibu. Ar-rahim sajanatun min ismi, kata Allah. Rahim itu namanya diambil dari namaku, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahimu minni, dalam hadis lain, rahim itu dariku. Faman wasolahu wasoltuhu, waman qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang menyambungkan kebaikan, lain nyambungkan, biasa menyambungkan kebaikan pada rahim, maka aku akan menyambungkan kebaikan padanya. Siapa yang memutuskan kebaikan dari rahim, maka aku akan memutuskan kebaikan darinya. Ini yang jadi dalil silaturahim. Apa silaturahim teh? Rahim itu yang ada hubungan kerabat. Saya dengan Mas Dwi itu nggak ada hubungan rahim. Saya dengan Miftah ada hubungan rahim. Itu silaturahim. Jadi secara khusus ayat ini lebih spesifik lagi. Takwalah kepada Allah dan takwalah kepada rahim. Perhatikan hak keluarga itu karena memperhatikan Allah. Kalau tadi secara umum manusia, perempuan, rahim ya. Nah, ini secara spesifik kepada rahimnya. Rahim di sini tentu saja kaitannya dengan kaum perempuan ya. Kakak beradik pasea pan nyeri hatena mengindungna ya. Jadi tolong jaga perasaan ibu. Tolong jaga perasaan yang punya rahim. Nah, di sini banyak hadis-hadis yang sering dibahas dalam kajian lain, bagaimana Nabi SAW sangat mengutamakan silaturahim. Kata Nabi, laisal wasil bil mukafi, silaturahim itu bukan yang menunggu, walakinnal wasil alladzi qata'aka wasoltahu. Tapi yang disebut wasil silaturahim itu orang memutuskan hubungan dengan kamu, kamu menyambungkannya.
orang lain membenci kamu, kamu tetap menyayangi dia karena min nafsi wahidah. Orang lain memfitnah kamu, kamu tetap menyayangi dia karunya manglebarkeun gitu, mangarunyakeun. Orang lain mendolimi dia, tapi dia tetap sayang kepada dia. Orang lain menghina dia, dia tetap punya perasaan kepada dia, hormat minimal. Kalau jika Nabi kan, Nabi dipoyok di kumaha ku Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, hati lembutnya tetap ada. Nya najan aya nyeri hati mah sabar we. Tapi ketika memang kaitannya dengan Islam kudu perang. Cuma ketika mereka menyerah, ya udah terima, tong wah siap. Jika ini merangan aing enak geus tobat paehan, enggak demikian, Ban. Itu bagian dari wattaqul arham. Makanya guru kita dulu mengajarkan silman qata'aka. Tepungan anu atah anjang. Jadi ai nepungan nu sok nganjang mah teu aneh. Ieu mah nepungan anu atah anjang. Menghubungkan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Nah, itu bagian dari ketakwaan kita kepada rahim, bagian perhatian kita kepada rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kepada kalian. Ayat berikutnya insyaallah dibahas di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.